cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Cahaya berubah sekali lagi karena semuanya tampak kembali normal. Huo Yuhao membawa Juzi keluar dari pintu hitam besar ketika mereka kembali ke tendanya. Juzi berbalik dan melihat sekilas pemandangan mistis di belakangnya. Bahkan sekarang, dia masih sedikit terkejut dengan pengalaman yang baru saja dia alami. Jadi ini rahasia terdalammu bahwa kamu telah bersembunyi dari semua orang, dia bertanya dengan lembut. Huo Yuhao tidak menjawab, yang dia lakukan hanyalah menatapnya ketika emosi yang kompleks membanjiri dirinya. Juzi melanjutkan, kamu masih terlalu baik. Anda memiliki peluang besar untuk membunuh saya sekarang, atau paling tidak memenjarakan saya. Sebenarnya, saya tidak sepenuhnya jujur sebelumnya. Jika saya tidak ada, tentara mungkin hanya menyerang kota Shrek. Namun, dengan kekuatan yang Anda miliki, Anda masih memiliki peluang bagus untuk selamat dari serangan kami. Selama Anda mampu menahan gelombang serangan pertama, Anda mungkin hanya memiliki peluang untuk mengalahkan kami. Namun, Anda baru saja membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Sekarang saya kembali ke sini, tidak mungkin Anda bisa menangkap saya lagi selama saya memilih untuk tidak mengizinkan Anda melakukannya. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, aku tahu. Mata Juzi membelalak tak percaya, dan dia bertanya, lalu mengapa kamu mengirim saya kembali? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa mengambil keputusan. Kamu benar, saya terlalu baik. Namun, saya berharap Anda tidak akan pernah menantang batas saya lagi. Anda juga seharusnya tidak terlalu percaya diri dengan kemampuan Anda. Jika aku benar-benar harus membunuhmu suatu hari nanti, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dariku. Petik 2. Juzi mengungkapkan senyum di wajahnya. Sepertinya dia tidak khawatir sedikitpun tentang kata-kata mengancam Huo Yuhao. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan ini, kamu harus membunuh orang itu terlebih dahulu. Jika kamu membunuhnya, aku akan mematuhi janji 10 tahun kami. Petik 2. Huo Yuhao menyipitkan matanya saat beberapa pikiran melintas di benaknya. Dia tahu itu agak bertentangan dengan nuraninya untuk membunuh Juzi. Namun, dia tidak memiliki hambatan psikologis ketika harus membunuh pria itu. Meskipun demikian, apakah dia benar-benar mudah untuk dibunuh? Huo Yuhao tahu dia harus mengalahkan seluruh Imperial Soul Engineer di Radiant City untuk membunuhnya. Aku akan pergi. Huo Yuhao melambaikan tangannya pada Juzi sebelum mulai memudar ke udara. Juzi sedikit frustrasi dengan jawabannya ketika dia tiba-tiba berbicara, aku akan memberitahumu siapa targetku. Hah, Huo Yuhao, yang akan meninggalkan tenda, tiba-tiba berhenti dan muncul kembali. Dia berbalik dan menatap Juzi dengan tak percaya. Juzi berdiri dan berjalan menuju Huo Yuhao. Yuhao, percaya atau tidak, aku hanya memanggilmu dan berjanji untuk memberitahumu rahasia ini karena aku ingin melihatmu sekali lagi sebelum kamu pergi. Huo Yuhao dikejutkan oleh kata-katanya. Ketika dia merasakan kasih sayang wanita itu kepadanya, pikirannya berubah menjadi berantakan total. Targetku adalah Kekaisaran Dowling. Anda mungkin bisa menebaknya juga. Anda hanya tidak yakin apakah tebakan Anda benar, itu saja. Juzi tersenyum. Huo Yuhao menatapnya dan mengangguk. Mengikuti yang mana, tubuhnya berkedip saat dia menghilang ke udara tipis. Juzi berdiri di tempatnya saat senyum tipis muncul di wajahnya. Seolah-olah Huo Yuhao tidak pernah meninggalkannya. Baru beberapa saat kemudian senyum di wajahnya memudar. Setelah itu, dia kembali ke diri profesionalnya yang biasa ketika dia kembali ke kursi komandannya. Setelah itu, dia mengaktifkan kembali penghalang spiritual yang telah dia tutup ketika dia mulai merenungkan sesuatu. Setelah meninggalkan tenda komandan, Huo Yuhao melonjak ke langit. Setiap gelombang deteksi tunggal dan fluktuasi dari alat jiwa pengawasan sekitarnya langsung diakali oleh tiruannya. Dia hanya berhenti ketika mencapai ketinggian 5.000 meter. Dia berbalik untuk melihat Kamsun Moon Empire besar di bawahnya. Huo Yuhao sedikit kecewa pada dirinya sendiri karena tidak memiliki tekad untuk berurusan dengan Juzi selamanya. Meskipun dia bersikap lembut di depannya, Huo Yuhao bisa merasakan betapa menakutkannya dia. Dari awal hingga akhir, ia tidak berhasil mengambil inisiatif dalam interaksi mereka. Juzi dengan hati-hati menggunakan setiap kelemahan di hatinya untuk keuntungannya.
Sungguh menakutkan melihat wanita seperti itu sebagai komandan musuh Anda. Lagi pula, dia tidak disebut permaisuri dewa perang tanpa alasan apapun. Huo Yuhao merasa bahwa bagian paling menakutkan tentang Juzi adalah bagaimana dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Analisisnya yang teliti tentang rencananya dan bagaimana reaksi lawan-lawannya telah memaksanya untuk menolak gagasan memenjarakannya. Pasti akan lebih menantang untuk menangkis kekaisaran Bulan Sun yang dipimpin oleh Gereja Roh Kudus daripada menangani Juzi yang tenang dan tenang. Shrek City tidak mampu terlibat dalam bentrokan langsung seperti itu. Selain itu, Juzi memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang ada di pikirannya. Dia tahu di mana batasnya berada, dan bagaimana Huo Yuhao pasti akan membiarkannya pergi setelah dia mengungkapkan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah menyerang kota Shrek. Dia juga secara akurat meramalkan bahwa Huo Yuhao akan percaya padanya tanpa keraguan. Mungkin ini karena dia telah menutup penghalang spiritual dan meletakkan pertahanannya di hadapannya. Dia tahu Huo Yuhao tidak akan pernah menyerangnya setelah dia melakukan semua itu. Udara tinggi di langit sangat menyegarkan. Setelah jeda singkat di udara, Huo Yuhao kembali ke Akademi Shrek. Seperti yang Penatua Xuan katakan, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan setelah gagal meyakinkan tetua di Akademi Shrek adalah menghentikan operasi Juzi. Setelah kembali ke kota Shrek, Huo Yuhao langsung menuju tempat latihan militer. Setelah itu, ia membuka gerbang spektral untuk melepaskan 3 legiun insinyur jiwa kembali ke area pelatihan masing-masing. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan banyak sumber daya dan ransum. Sumber daya ini cukup bagi kota Shrek untuk mengatur beberapa area penyebaran alat jiwa di dalam kota. Dengan tambahan 3 legiun insinyur jiwa, pertahanan Shrek City pasti akan meningkat pesat. Mereka bahkan akan mampu menahan serangan habis-habisan Kekaisaran Sun Moon untuk waktu yang lama. Setelah menyelesaikan semua hal ini, matahari sudah mulai terbit. Huo Yuhao kembali ke Sekte Tang alih-alih kembali ke Akademi. Dia sudah memberikan instruksi kepada para pemimpin dalam Legiun Insinyur Jiwa untuk menyerahkan laporan mereka tentang kemajuan tugas mereka di lapangan latihan militer ke Akademi. Huo Yuhao terkejut mengetahui bahwa Bei Bei dan Tang Wutong telah kembali ke Sekte Tang. Dia tidak bisa peduli mengganggu istirahat mereka ketika dia berlari ke kamarnya untuk mencari Tang Wutong. Wutong, bagaimana hasilnya? Meskipun fajar baru saja menyingsing, Tang Wutong mampu melompat dari tempat tidurnya untuk memeluk Huo Yuhao segera setelah dia bangun. Itu adalah responsif dari Dou Luo berjudul. Setelah kembali, dia telah mendengar tentang Huo Yuhao dari yang lain. Meskipun yang lain mungkin tidak sepenuhnya yakin apa yang telah dia lakukan, Tang Wutong tidak kesulitan menebak apa yang dilakukan Huo Yuhao saat dia pergi. Bahkan, dia jelas bahwa dia telah mengirimnya pergi untuk mencegahnya memengaruhi keputusannya. Jika dia ada di sekitar, dia pasti tidak akan mengizinkannya untuk mengembangkan inti jiwa keduanya dengan teknik pelengkap Yin yang pada saat kritis ini. Bang, kekuatan segel benar-benar menakutkan. Sementara Tang Wutong memeluk Huo Yuhao dengan erat, Huo Yuhao tidak terhindar oleh segel. Stempel memaksanya menjauh dari Tang Wutong dan melemparkannya ke seberang ruangan. Huo Yuhao dipaksa masuk ke dinding sebelum dia meluncur dan mendarat di lantai. Dia kesal untuk mengetahui seberapa kuat segel ayah mertuanya di masa depan. Segel itu sebenarnya bisa menyesuaikan kekuatannya berdasarkan kekuatannya saat ini. Meskipun sekarang dia memiliki 2 kor jiwa, dia masih merasakan banyak rasa sakit setelah dibuang oleh segel. Pada saat ini, Huo Yuhao mulai mempertanyakan seberapa kuat ayah mertuanya yang sebenarnya. Segelnya begitu kuat sehingga bisa menyesuaikan kekuatannya berdasarkan kemampuan orang lain. Penting untuk dicatat bahwa Huo Yuhao bahkan bisa berhasil melarikan diri dari Dou Luo utama. Namun, dia tidak memiliki peluang melawan segel sama sekali. Dia berpikir bahwa dia akan dapat memeluk Wutong dengan benar sekarang, tetapi sepertinya dia masih jauh dari bisa melakukan itu. Tang Wutong mendengus dingin dan berkata, "Aku memelukmu karena aku sangat khawatir tentang kamu. Tapi Anda layak disingkirkan oleh segel. Beraninya kau mencoba memaksakan terobosan saat aku tidak ada? Pernahkah Anda mempertimbangkan perasaan saya? Apa yang harus saya lakukan jika Anda gagal?" Ketika dia berbicara, matanya mulai memerah saat air mata mengalir di sana. Setelah itu, Tang Wutong mengendus beberapa kali sebelum berlari ke depan menuju Huo Yuhao. Dia mengangkatnya sebelum mengendus tubuhnya.
Kotoran, Huo Yuhao mulai panik, tetapi dia memastikan bahwa kegelisahannya tidak muncul di wajahnya. Menjelaskan, Tang Wutong tertawa terbahak-bahak saat dia menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia bisa melihat kemarahan di dalam mata ungu muridnya. Jantung Huo Yuhao berdetak kencang saat dia mencoba meremas balasan. Bukankah kita sedang membicarakan masalah serius? Bagaimana hasilnya dengan Kekaisaran Dowling? Ada berita dari mereka? Apakah mereka mendengarkan apa yang Anda katakan? Apakah Anda berhasil menemukan surgawi Sun Douluo? Petik 2. Tang Wutong cemberut dan berkata, saya berhasil menemukan matahari surgawi Douluo dan menyampaikan pesan Anda kepadanya. Tetapi jelas bahwa mereka tidak dibujuk oleh kata-kata saya. Bahkan, pasukan elit dari Kekaisaran Dowling sudah dalam perjalanan ke kota Shrek. Mereka harus berada di sini besok paling lambat. Ketika saya mencapai kerajaan mereka, mereka sudah mengirim pasukan elit mereka. Mereka telah mengirim 4 legiun penguasa jiwa dan 200 pasukan secara total. Petik 2. Huo Yuhao face palmet dan berseru, sial. Perencanaan Zhu Zi untuk menyerang Dowling Empire. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Tang Wutong menunjukkan ekspresi serius ketika dia bertanya, jelaskan. Kenapa ada aroma wangi di tubuhmu? Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas ketika dia menundukkan kepalanya dan mulai berbagi bagaimana dia berencana untuk menculik Zhu Zi, tetapi akhirnya dibujuk olehnya. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dari Tang Wutong. Lagi pula, mata bundarnya yang besar tampak seolah-olah bisa melihat kebohongannya, bahkan jika itu adalah kebohongan putih. Karena itu, ia memutuskan bahwa lebih baik baginya untuk menjadi jujur daripada tertangkap berbohong. Bagaimanapun, itu akan merusak hubungan mereka. Selain itu, Huo Yuhao tidak berpikir dia tidak setia padanya. Tang Wutong tampak lebih marah setelah mendengar penjelasannya. Jadi, kamu berpelukan hanya karena dia memintamu? Aku hanya memeluk bahunya dengan ringan. Itu masih salah. Aku tidak bisa percaya bagaimana wanita yang tidak masuk akal menjadi begitu cemburu. Jadi bagaimana jika aku tidak masuk akal? Pergi dan temukan dia jika kamu mau. Siapa tahu, dia mungkin memerintahkan pasukannya untuk mundur jika Anda berjanji untuk menikah dengannya. Bahkan, mereka bahkan mungkin berbalik dan menggulingkan Su Tianran. Anda akan menyelamatkan kita semua secara efektif. Tang Wutong menjawab dengan sinis. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, baiklah, saya salah. Saya pasti akan membawa Anda bersama waktu berikutnya saya mencarinya. Petik 2. Kamu harus dihukum jika kamu melakukan kesalahan. Tang Wutong menatapnya dengan dingin. Saya perlu dihukum? Saya sudah mengakui bahwa saya salah. Huo Yuhao menatapnya dengan mata polos. Tang Wutong tiba-tiba menerkamnya dan memberinya ciuman yang dalam dan intens. Mata Huo Yuhao melebar saat sensasi hangat dan indah melaju langsung ke otaknya. Pikirannya segera menjadi benar-benar kosong. Bahkan kor jiwa Yin Ying komplemennya tampaknya tidak berdaya dalam situasi ini. Setelah itu, tak perlu dikatakan bahwa dia berakhir di dinding lagi. Huo Yuhao mengalami perasaan bahagia yang tak dapat dijelaskan ketika dia meluncur turun dari dinding lagi. Pada akhirnya, inti jiwa Yin yang komplemennya masih sangat berguna. Rasa sakit yang dia rasakan karena dilemparkan oleh segel menghilang lebih cepat dari sebelumnya. Rasa sakit itu bukan apa-apa jika dia bisa dicium seperti ini sepanjang waktu. Tidak peduli seberapa kuat segelnya, dia tidak perlu takut, terutama ketika kulitnya sekarang sangat tebal setelah menyerap pil naga. Hehehe, ayah mertua masa depan saya, mari kita lihat berapa lama segel Anda dapat menahan saya. Huo Yuhao mendapatkan kembali keseimbangannya dan berdiri saat dia tersenyum nakal pada Tang Wutong. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Tang Wutong dapat merasakan bahwa Huo Yuhao memiliki beberapa ide nakal di kepalanya. Huo Yuhao terkikik dan berkata, tidak banyak. Saya hanya berpikir bahwa saya pantas dihukum beberapa kali lagi, karena Anda ingin menghukum saya lebih awal. Petik 2. Sebelum Tang Wutong bisa bereaksi, Huo Yuhao menerkam ke arahnya. Tang Wutong mencoba menghindar, tetapi Huo Yuhao dapat secara akurat menentukan arah yang dia tuju dengan deteksi spiritualnya. Sebelum dia bisa melarikan diri, dia sudah memeluknya dan menempelkan bibirnya pada bibirnya. Mom! Tang Wutong berusaha melepaskan diri dari cengkeramannya. Namun, Huo Yuhao sekali lagi dibuang oleh segel di detik berikutnya.
Segel yang kuat sekali lagi, menghukum dia. Kali ini, Huo Yuhao melompat sebelum dia bahkan mencapai lantai, dan menerjang ke arah Tang Wutong lagi. Mari coba lagi, saya membutuhkan hukuman yang lebih keras. Petik 2. Tidak, Tang Wutong telah mempelajari pelajarannya, karena dia segera mengaktifkan teleportasi instan tulang kaki kiri dan berkedip. Namun, tepat ketika dia akan muncul kembali di sudut ruangan lain, dia melihat seseorang dengan senyum licik di depannya. Keduanya berbagi keterampilan jiwa yang sama, dan sebelumnya menyatukan jiwa bela diri mereka. Setelah memperoleh inti jiwa keduanya, Huo Yuhao memiliki penguasaan spasial yang jauh lebih dalam. Oleh karena itu, ia dapat menggunakan deteksi spiritual dan sensitivitas terhadap kekuatan spasial di sekitarnya untuk secara akurat menentukan mana Tang Wutong akan muncul kembali. Tepat ketika Tang Wutong berpikir dia akan dicium paksa oleh Huo Yuhao lagi, Huo Yuhao tiba-tiba berhenti di depannya dan meraih pundaknya. Dia berkata, "Wutong, mari kita hentikan hukumannya di sini. Saya telah menerima berita dari Juzi bahwa mereka berencana menyerang kerajaan Dowling. Namun, sampai sekarang, kami tidak dapat berjanji kepada tetua di akademi tentang rencana tersebut. Saya pikir kita tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan sendiri. Apakah kakak tertua sudah kembali?" Petik 2. Tang Wutong berkata, "Dia kembali. Saya mendengar bahwa Star Luo Empire jauh lebih reseptif. Mereka meninggalkan beberapa pasukan elit mereka di tanah mereka meskipun mereka masih mengirim beberapa orang mereka." Petik 2. Huo Yuhao berkata, "Kami tidak peduli lagi dengan apa yang mereka rencanakan. Saya akan menuju dan mengirimkan salam saya kepada kakak senior tertua sebelum kita pergi. Kita harus menuju ke Kekaisaran Dowling dan melihat apakah kita dapat menghentikan Kekaisaran Sun Moon dari menyerang mereka. Juzi tidak akan bisa membawa terlalu banyak pasukannya, karena dia harus menjaga beberapa dari mereka di sini untuk menjaga kekuatan tempur mereka di medan perang utama, dan untuk terus menipu kita. Dia kemungkinan besar akan mengirim legiun insinyur jiwanya untuk menyerang titik terlemah dalam garis Kekaisaran Dowling." Petik 2. Tang Wutong menjawab, "Baiklah. Anda dapat melanjutkan dan mencari kakak senior tertua. Saya akan mengepak barang-barang saya, dan kami akan pergi setelah itu." Petik 2. "Baik," Huo Yuhao menjawab sambil berbalik dan melangkah keluar dari ruangan. Namun, dia tiba-tiba berhenti bergerak saat dia berbalik dan menatap Tang Wutong. Dia bertanya dengan lembut, "Apakah kamu lelah?" Tang Wutong menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menjawab, "Tidak. Selama aku bersamamu, tidak apa-apa menjadi sedikit lebih lelah dari biasanya. Namun, berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan mempertaruhkan hidupmu ketika aku tidak ada." "Apakah Anda tahu betapa takutnya saya ketika saya tidak bersama Anda selama periode waktu itu? Saya sangat takut bahwa saya akan kehilangan Anda ketika saya kembali hanya untuk mengetahui bahwa Anda tidak ada di sini. Saya mendengar bahwa bahkan Ditian mengejar Anda ketika saya pergi." Petik 2. Huo Yuhao menyapu rambut panjang valet Tang Wutong dan berkata, "Jangan khawatir. Saya tidak akan pernah mempertaruhkan hidup saya seperti ini lagi. Saya hanya melakukan ini karena saya yakin bisa melakukannya. Saat ini, Ditian terjerat dalam urusannya sendiri, dan tidak akan mencari saya dalam waktu dekat. Namun, saya harus berbagi berita baik dengan Anda. Saya telah berhasil menghilangkan skala terbalik yang ditanam Ditian pada saya selama terobosan saya. Baiklah, aku akan pergi. Kamu bisa mengepak barang-barangmu sementara itu." Petik 2. "Baik," Tang Wutong menjawab ketika Huo Yuhao meninggalkan ruangan dan pergi mencari Bei Bei. Dia mencari Bei Bei tidak hanya untuk pembaruan di Kekaisaran Luo Star, tetapi juga karena Tang Ya. Sekarang Tang Ya memulai proses pemulihannya, jiwa bela diri Blue Silver Grace-nya secara alami bangkit kembali. Namun, dia belum bisa melebur sepenuhnya dengan Kaisar Blue Silver. Lagi pula, dia belum mencapai hambatan dalam kultivasinya, dan hanya bisa membiarkan Kaisar Blue Silver menjadi rohnya ketika dia akhirnya mencapai peringkat 90. Huo Yuhao akan memeriksa situasinya saat ini. Ini sangat penting karena dia telah mengambil Life Guardian Sword darinya. Kakak senior tertua, Huo Yuhao tidak menggunakan deteksi spiritualnya untuk memeriksa situasi di kamar Bei Bei. Bagaimanapun, ini akan melanggar privasi Bei Bei dan Tang Ya. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi masih bisa menembus pintu. Adik junior." Setelah mendengar suara Huo Yuhao,
Huo Yuhao dapat mendengar seseorang mengenakan pakaian mereka di kamar. Setelah itu, dia mendengar gerutuan wanita yang tidak puas. Jelas bahwa seseorang di ruangan itu tidak senang diganggu. Tidak butuh waktu lama sebelum Bei Bei keluar dari ruangan. Dia sepertinya tidak lelah sama sekali. Bahkan, dia tampak memiliki cahaya yang bersinar di sekelilingnya. Huo Yuhao bertanya dengan canggung, "Kakak tertua, bagaimana kabar Guru Xiao ya?" "Yah, Erem, dia baik-baik saja." Bei Bei menjawab dengan cara yang sama anehnya. Huo Yuhao pasti bisa mengatakan apa yang mereka lakukan. Dia tiba-tiba merasa bahwa kesulitan yang dialami dengan Tang Wutong sangat tragis. "Ayah mertua masa depan saya yang terkasih, kapan Anda akan muncul di hadapan kami?"